Wahyu dan Pulung itu adalah ada dua hal. Satu, Wahyu ada di Jogja, Pulung ada di daerah Galuh. Galuh pun sebetulnya ada dua hal. Galuh lama itu ada di lereng Gunung Slamet, dan Galuh yang agak baru itu di daerah Ciamis. Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini masuk lingkup Pulung dan Wahyu. Karena apa? Karena dia hidup di dua garis imajiner itu, pernah hidup di situ leluhurnya gitu. Sehingga mereka bisa Pulung dan Wahyu menyatu di dalam mereka. Sehingga kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini bersatu, entah presidennya sementara Pak Prabowo, nanti berapa tahun berikutnya diganti Pak Ganjar, atau Pak Ganjar presiden, Pak Prabowo berkenan jadi wakil presiden, saya kira itu sudah tidak ada kesulitan, itu akan jadi gitu ya. Tapi yang pasti bahwasannya saat ini pembangunan cukup berjalan baik, penggantinya ya harus melanjutkan pembangunan yang baik. Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu, rahayu, rahayu. Mengukur kekuatan tiga poros secara spiritual. Ini kan ada tiga calon kuat, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Kalau menurut analisis spiritual, siapa yang terkuat, Romo? Ya, dari hasil survei saat ini memang calonnya tiga itu. Tapi kita belum tahu karena masih ada cukup lama pemilihan presiden itu masih lama, masih 1,5 tahun lagi. Siapa tahu nanti di tengah jalan muncul calon lain. Dari ketiga ini, kalau dari yang pernah saya sampaikan dulu, bahwasanya Wahyu dan Pulung itu adalah ada dua hal. Satu, Wahyu ada di Jogja, Pulung ada di daerah Galuh. Galuh pun sebetulnya ada dua hal. Galuh lama itu ada di lereng Gunung Slamet, dan Galuh yang agak baru itu di daerah Ciamis. Yang kedua, memang saya pernah melihat sendiri secara nyata berkali-kali ada gunung yang nampak di daerah Kulon Progo atau daerah Banyumas di mana, tapi kelihatannya jarak dari pandangan saya 25 km itu kira-kira Kulon Progo aja. Itu bagi saya itu pertanda wahyu gitu. Yang munculkan di sana. Menurut pandangan saya dari Jogja melihat itu, wah ini wahyu Jogja muncul di sana. Nah, ketiga dari garis imajiner. Garis imajiner itu adalah dulu semua itu dari Parangkusumo, Jogja, Merapi. Kenapa Merapi? Karena Merapi itu api, itu energi. Sehingga Indonesia dalam merdeka, dalam kemerdekaannya itu harus didukung energi yang kuat, yaitu energi api. Setelah berjuang dengan 7 presiden, pitulungan itu akan datang, sehingga keselamatan akan datang. Maka garis imajiner beralih dari Srandil, Banyumas ke Gunung Slamet atau keselamatan dan kemakmuran. Nah, kalau dari 3 yang disampaikan tadi, itu secara Brahma mungkin Jogja adalah pusatnya Brahma dalam istilah kami gitu. Di luar Jogja itu kesatria. Brahma dan kesatria itu memang menyatu gitu. Jadi Pak Ganjar pernah di Jogja, Pak Anies pernah di Jogja, Pak Prabowo ya pernah sekali. Tapi kalau Pak Anies, Pak Ganjar
pernah cukup lama di Jogja, sehingga dia memang mempunyai daerah itu juga gitu. Sehingga dalam survei ini ya beliau. Tapi Pak Prabowo dan Pak Ganjar, beliau adalah hidup di daerah yang memang dalam garis imajiner tadi, antara garis Parangkusumo, Jogja sampai ke Gunung Merapi, dan Srandil, Banyumas sampai ke Gunung Slamet. Beliau berdua itu masuk di situ. Sehingga memang hasil survei pun itu tidak jauh dari itu, karena memang mereka-mereka itulah yang memang calonnya akan muncul untuk menjadi pemimpin. Di sini Brahma, saya artikan Brahma sebagai yang kuasa lah, yang maha kuasa. Satria itu yang memerintah. Jadi memang kemunculan mereka itu sebetulnya secara spiritual, secara saya lihat secara spiritual itu memang sudah ada gitu. Jadi tidak akan bisa kita ingkari, mereka itu memang di survei tertinggi. Jadi mereka adalah memang yang lahir di daerah-daerah di mana itu pembawa wahyu dan pulung. Itulah yang ada. Dari ketiga calon tersebut, mana yang paling pas secara pulung dan wahyu yang selama ini Romo ngendikaaken? Ya, sebetulnya tadi sudah saya singgung ya, pulung dan wahyu itu seperti itu tadi. Jadi sebetulnya memang Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini masuk lingkup pulung dan wahyu. Karena apa? Karena dia hidup di dua garis imajiner itu, pernah hidup di situ leluhurnya gitu. Sehingga mereka bisa pulung dan wahyu menyatu di dalam mereka. Sehingga kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini bersatu, entah presidennya sementara Pak Prabowo, nanti berapa tahun berikutnya diganti Pak Ganjar, atau Pak Ganjar presiden, Pak Prabowo berkenan jadi wakil presiden, saya kira itu sudah tidak ada kesulitan, itu akan jadi gitu ya. Dan kalau misalnya nanti berpisah gitu, ini memang akan menjadi cukup berat. Kita tidak tahu Pak Prabowo akan mempunyai wakil siapa gitu, kita belum tahu. Pak Ganjar juga akan ada wakil siapa gitu, karena di pinggir-pinggir jalan Bantul, jalan Solo sudah ada tulisan apa itu Ganjar Pranowo Erick Thohir. Tapi apakah itu yang akan terjadi, kita juga tidak tahu. Pak Prabowo juga tidak tahu akan siapa gitu. Pak Anies juga wakilnya siapa, kita tidak tahu. Tapi kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar menyatu, jelas itu sudah pasti menang. Nah, nanti berikutnya, kalau Pak Prabowo wakilnya tidak mendukung, Pak Prabowo bisa kalah yang kedua. Pak Ganjar kalau wakilnya tidak mendukung, kemungkinan bisa direbut oleh Pak Anies. Kalau misalnya kita simulasikan, misalnya ini simulasi orang spiritual yang ngoyoworo gitu. Karena saya sampaikan tadi bahwanya itu puasa ke depan cukup bagus kalau Mataram dan Galuh gitu. Kalau Pak Ganjar mempunyai wakil Galuh, Galuh siapa? Belum tentu Pak Ridwan Kamil, tapi Pak Ridwan Kamil juga bisa. Itu kans untuk menang tinggi. Karena memang ada wahyu, bahwasanya wahyu ini saat ini itu wahyu Mataram Galuh. Nah, cuma Galuh itu setelah saya teliti ada dua. Galuh lama itu di lereng Lawu, Galuh berikutnya itu ada di Ciamis. Jadi Galuh yang benar itu siapa? Kalau Galuh lama di lereng Slamet, lereng Slamet dan Galuh Lawu di Ciamis. Lah kalau misalnya yang orangnya itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu jelas sudah cocok, kedua-duanya itu sudah Mataram dan Galuh gitu. Itu sudah pas sekali. Apalagi saya mendengar ya maaf aja istrinya Pak Ganjar juga di daerah Mataram gitu. Jadi itu sudah pas sekali kalau mereka berdua. Tapi kalau misalnya terpaksa berpisah, tidak bisa kompromi di antara mereka berdua siapa yang mau jadi presiden dan wakil presidennya, kalau Pak Ganjar mengambil Galuh baru, mungkin Pak Ridwan Kamil atau siapa, itu kemungkinan juga bisa Pak Ganjar yang menang.
kalau Pak Prabowo memilih wakilnya tidak tepat gitu, sesuai dengan wahyu dan pulung yang pernah saya sampaikan berkali-kali. Kenapa kok saya sampaikan kalau Pak Ganjar mengambil Pak Ridwan Kamil misalnya bisa menang? Secara sosiologi kita pun tahu Pak Ridwan Kamil, maaf aja, pasti didukung oleh mayoritas masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda itu sangat mengikuti dan mengagumi pimpinan mereka yang berasal dari Sunda. Jadi mereka kalau misalnya Pak Ridwan Kamil dijadikan wakil presiden, pasti boleh dikatakan 80% orang Sunda milih Pak Ridwan Kamil. Jadi tidak bisa dibantah. Lah kalau 80% penduduknya 40 juta yang milih, itu sudah dapat berapa, kita hitung saja 35 juta. Pak Ganjar dari Jawa Tengah tok saja misalnya dapat berapa, sekitar 70% atau berapa, 30 juta. Dari dua daerah aja sudah mencapai 70 juta. Masih banyak dari daerah-daerah lain yang menyukai Pak Ganjar. Akan mencapai juga mungkin 90 juta pendukung. Kalau 90 juta sudah lebih dari 30%. Itu sudah mungkin mencapai 37%. Siapa yang berdua mau siapa? Nah, kalau Pak Prabowo punya wakil siapa? Kita prediksikan misalnya Pak Erick Thohir misalnya. Kemungkinan Pak Prabowo-nya punya selama ini punya wilayah Sumatera, itu adalah kuasanya Pak Prabowo. Tapi itu nggak mencapai paling berapa, 20 juta atau berapa, 30 juta. Pak Erick Thohir kuasanya di mana? Mungkin sedikit-sedikit bisa mendukung lah, mungkin dapatlah dari seluruh Indonesia mungkin cuma 60 juta, kalah. Kalau misalnya Pak Prabowo sama Bu Puan misalnya, Bu Puan pasti paling tidak, kalau Pak Ganjar berdiri sendiri, Bu Puan berdiri sendiri, pecahlah itu PDIP. Bu Puan mungkin bisa mendapatkan 30 juta suara atau berapa. Pak Prabowo 35 juta, 65, 70 juta suara juga. Kalau misalnya selain itu, setelah dua itu, sekarang Pak Anies. Pak Anies mau ngambil siapa? Pak Anies pendukungnya sangat banyak. Saya kemarin di undangan pengantin keponakan saya aja yang di daerah Pleret, Bantul, Yogyakarta, Pak Anies sudah ngirim karangan bunga ke pengantin itu. Jadi pengikut Pak Anies sebetulnya sekarang itu sudah menyebar di mana-mana. Nah, ini kalau misalnya Pak Anies memilih wakil presiden yang tepat, misalnya Pak Ganjar nggak milih Pak Ridwan Kamil, tapi Pak Anies lebih dulu milih Pak Ridwan Kamil. Dari kecil-kecil tiap daerah, Pak Anies sudah lakukan saat ini, mengirim karangan bunga ke pengantin dan sebagainya itu sudah dari kecil-kecil itu, kantong-kantong kecil itu sudah akan menjadikan pendukung yang luar biasa. Itulah yang ada. Pak Kamil, Ridwan Kamil sudah ada. Umpamanya lagi, Pak Anies dengan misalnya Pak Yusuf Kalla mau jadi wakilnya gitu. Jelas daerah Sulawesi mutlak pendukung Pak Yusuf Kalla. Dan Pak Yusuf Kalla kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu juga menjadi Ketua Dewan Masjid seluruh Indonesia, Ketua Palang Merah Indonesia. Dari situ pun pendukungnya cukup banyak, seluruh Indonesia merata walaupun sedikit-sedikit gitu. Sehingga kalau sampai Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu bertarung mencari sendiri-sendiri, dan Pak Anies ngambil wakilnya Pak Ridwan Kamil atau Pak Yusuf Kalla, ada kemungkinan pasangan Pak Prabowo sama pasangannya Pak Ganjar bisa kalah sama Pak Anies dengan pasangannya kalau memilih Pak Ridwan Kamil atau Pak Yusuf Kalla. Romo Sabdo yakin nanti ada 3 calon atau 2 calon atau malah 1 calon?
soal itu masih seperti awal saya buka tadi, kita tidak tahu. Cuma sekarang ini kan gambaran ada 3 calon. Siapa tahu nanti di tengah jalan ada calon yang muncul kembali gitu. Yang muncul tiba-tiba muncul yang diprediksi hal itu yang di luar dugaan kita. Karena kita tahu zaman pemilihan Pak Jokowi itu juga munculnya dijagokan belakangan. Memang di pertengahan itu sudah muncul ya, waktu jadi gubernur itu sudah muncul setahun sebelumnya, tetapi masih belum begitu orang menjagokan beliau lah gitu. Baru kira-kira mendekati itulah 9 bulan atau apa setelah itu baru Pak Jokowi dimunculkan dan ternyata sangat luar biasa. Jadi kita pun tidak tahu, ini masih 1,5 tahunan, masih cukup lama gitu. Jadi kemungkinan siapa tahu nanti pejabat gubernur DKI itu diusung Pak Jokowi, Pak Heru kowe jago presiden. Nah, bisa juga, siapa kita nggak tahu, karena masih jangka waktu ini masih cari perkembangan yang luar biasa. Kalau dia punya gebrakan yang bagus-bagus dan didukung rakyat, pasti masih bisa dalam 1,5 tahun itu munculkan orang baru. Jadi pasangan untuk berikutnya belum tentu 3, belum tentu 2, belum tentu 1 juga, tetapi yang pasti minimal pasangan 2 pasti ada. Itu perkiraan saya, bukan perkiraan saya, penglihatan saya 2 itu pasti ada. Cuma ini kalau bisa memang kalau mau cukup rame itu ya memang Pak Prabowo pasangan Pak Ganjar, Pak Anies pasangan sama Pak Ridwan Kamil, Pak Yusuf Kalla. Ini pasti pertarungan akan seru sekali. Kita sebagai rakyat pemilih ya kita akan senang kalau memang ada persaingan yang bagus gitu. Kalau cuma salah satu menang mutlak kita juga nggak begitu gimana gitu. Tapi kalau persaingan itu bagus, itu akan kita juga sendiri, inilah demokrasi yang ada. Tapi yang pasti bahwasannya saat ini pembangunan cukup berjalan baik, penggantinya ya harus melanjutkan pembangunan yang baik. Sekarang toleransi antar agama, antar itu cukup baik, jadi besok penggantinya ya harus meneruskan toleransi yang cukup baik. Sekarang misalnya soal agama, aliran kepercayaan sudah diakui negara. Seorang penganut aliran kepercayaan sudah bisa menikahkan anggotanya. Sudah pelajaran di sekolah SD, SMP, SMA sudah ada pelajaran aliran kepercayaan. Maksud saya ya bukan aliran, nanti aliran terlalu penghayat kepercayaan gitu. Jadi penghayat kepercayaan ini sekarang sudah sangat dihargai. Di KTP sudah boleh mengisi penghayat kepercayaannya. Jadi sudah sangat dihargai penghayat ini, sehingga pada saat ini sudah sangat bagus toleransinya, sangat bagus di spiritualnya, sangat bagus di agamanya, sangat bagus di pembangunannya. Nah inilah yang kita sebagai rakyat itu harus bisa memilih yang benar, yang mana yang kira-kira bisa melanjutkan pembangunan ini. Jangan sampai kita terlalu ambisi kepercayaan tertentu, akhirnya besok terjadi perbedaan pendapat yang bisa menghambat pembangunan yang berkelanjutan ini. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.